Kelas 11 IPS Metodis 5 Medan, kita akan membahas soal-soal yang terkait dengan notasi sigma. Ada soal-soal yang kamu sudah kerjakan di pekerjaan rumah pada pertemuan sebelumnya. Nanti juga ada beberapa soal yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari berikutnya ini. Nah, ini soal kamu waktu pertemuan sebelumnya, sebagian besar kamu sudah benar, tetapi kali ini kita akan menggunakan sifat-sifat notasi sigma di dalam menyelesaikannya. Nilai sigma dari N sama dengan 1 sampai 25 dari 9N kurang 8 sama dengan berapa? Nah, sifat-sifat apa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan ini? Yang pertama, ini kita pecah menjadi dua sigma. Yang pertama, sigma N dari 1 sampai 25 dari 9N. Nah, 9N pun kita gunakan begini. 9 kali sigma ini dari N. 9N-nya kita tulis begini, kurang sigma N dari 1 sampai 25 dari 8. Baik, kemudian ingat kemarin bahwa sigma I dari 1 sampai N, misalnya dari I yang merupakan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik sampai tambah N, suku ke N nanti, ini adalah N kali N tambah 1 per 2. Ini kemarin sudah kamu catat. Nah, sehingga ini bisa kita tulis 9 kali, nah di sini N. Oke, tidak apa-apa, kita menggunakan N dari 1 sampai 25 dari N. Modelnya begini tetap. N kali N tambah 1 per 2. N-nya kan ada 25. Kalau misalnya, contohnya ini misalnya begini, sigma I dari 1 sampai 5. Dari 1 sampai 5, I adalah 5 kali 5 tambah 1 per 2. 5 kali 6 per 2 hasilnya 15. Nanti kamu jumlah sampai 5 suku, pasti 15. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, hasilnya ini adalah 15. Oke. Nah, ini pun begitu. Berarti sigma N dari 1 sampai 25 dari N adalah, ini pakai rumusnya N kali N tambah 1 per 2. Berarti 25 kali 25 tambah 1 per 2. Kurang, kemarin juga sudah kamu catat, sigma N dari 1 sampai 25 dari 8 adalah 25 kali 8. Oke, begitu ya. Oke, kita rapikan 9 kali 25 kali 26 per 2. Oke, ini 50 kali 4 kurang 200. Oke. Nah, kemudian ini hasilnya 13. Nah, kemudian 9 kali 25 adalah 225. 225 kita kalikan lagi dengan 13. Hasilnya itu adalah 2925. Kemudian kita kurangkan dengan 200 ya. Hasilnya itu kita kurangkan dengan 200 diperoleh 2725. Ini semua kemarin sudah benar kamu menyelesaikannya. Tetapi saya minta suatu saat kalau ada ujian, kamu menggunakan sifat-sifat notasi sigma. Coba kita selesaikan nomor berikutnya. Sigma K dari 1 sampai 10 dari K tambah 1 pangkat 2. Tapi kan ini masih dari K dari 3 sampai 10 ya. Nah, kita ubah batas bawahnya dulu supaya batas bawahnya dari 1 sehingga kita lebih mudah mengerjakannya. Caranya adalah sigma K dari supaya 1 kurang 2, 3 kurang 2, sehingga ini juga kita kurangi 2, berarti 10 kurang 2. Nah, waktu di bagian ini K-nya kita ubah menjadi tambah 2 ya. Kemudian tambah 1 pangkat 2. Paham ya? Ini kurang 2, ini kurang 2, tetapi di sini menjadi tambah 2. Tinggal merapikan, sama dengan sigma K sekarang sudah dari 1 sampai 8. Ini menjadi K tambah 3 kuadrat.
Kalau kita lanjutkan ini sigma K dari 1 sampai 8, K tambah 3 kuadrat kan K kuadrat tambah 6K ini tambah 9. Nah, sebenarnya lebih mudah memang ketika kita uraikan 1 tambah 3 kuadrat, tambah 2 tambah 3 kuadrat, kita uraikan satu persatu sampai 8. Kemudian nanti kita pakai kalkulator barangkali. Tetapi saya mau kalau misalnya bilangannya sampai banyak nanti di sini, sampai misalnya 50, tentu akan sangat repot sekali. Bagusan kita menggunakan sifat-sifat notasi sigma. Baik, kita pecah notasi sigma ini menjadi sigma K dari 1 sampai 8 dari K kuadrat tambah 6K kita buat menjadi 6 kali. Sigma K dari 1 sampai 8 dari 6K. K di sini tambah sigma K dari 1 sampai 8 dari 9. Nah, kemudian ingat lagi kemarin di catatanmu bahwa sigma I dari 1 sampai N dari I kuadrat, ada ini kemarin ya, adalah N kali N tambah 1 kali, apa tadi? 2N tambah 1 per 6. Ya, memang harus kau ingat bagian ini, kalau perlu dihafal. Ya. Nah, kemudian bagian yang ini kita selesaikan dengan rumus yang ini. N-nya ada berapa? 8. Sehingga kita ganti N8 menjadi 8 kali 8 tambah 1 kali 2 kali 8 tambah 1. Begitu ya. Per 6. Kemudian ini 6 kali, ini tadi untuk sigma K dari 1 sampai 8 dari K kan rumusnya yang ini tadi. N kali N tambah 1 per 2. Berarti N-nya 8. 8 kali 8 tambah 1 per 2. Itu rumusnya tadi ya. Sambil diingat yang ini ya. Kalau rumus untuk pangkat 2, pakai rumus ini. N-nya diambil dari mana? Yang ini 8. Kalau seandainya sampai 20, ya kamu ganti 20 kali 20 tambah 1 kali 2 kali 20 tambah 1. Tambah, kalau sigma K dari 1 sampai 8 dari 9 adalah 8 kali 9, gitu sifat-sifatnya ya. Oke, sekarang kita tinggal menyederhanakan. Ini bagi 2, 3, bagi 2, 4. Sehingga 4 kali 8 tambah 1, 9. Kali 2 kali 8, 16, 16 tambah 1, 17 per 3. Tambah ini 3 kali 8, 24 kali 8 tambah 1, 9 tambah 72 ya. Nah, kemudian ini 3 ya, 4 kali 3, 12. Kemudian kita kalikan 12 dengan 17. Nanti diperoleh hasilnya 204. Oke, 204. Nanti kalau salah berhitung kamu perhatikan ya. Oke, nah kemudian kita kalikan lagi 24 kali 9 ya. Hasilnya itu 216 tambah 72. Nanti kita jumlahkan ini. 204 tambah 216 tambah 72 adalah 492. Nanti ini yang kamu gunakan sifat-sifat ini ketika kita membahas soal terkait dengan notasi sigma. Jadi dua sifat sudah kita ingatkan di sini. Oke, baik. Satu contoh soal lagi tentang induksi matematika, karena di video sebelumnya hanya satu soal tentang induksi matematika menggunakan notasi sigma. Buktikan dengan induksi matematika, ini soalnya dengan induksi matematika, bahwa sigma I dari 1 sampai N I kuadrat adalah N kali N tambah 1 kali 2N tambah 1 per 6. Nah, supaya makin mengingatkan kamu tentang rumus ini nanti. Ya, jadi kita sekaligus soal yang sama kita gunakan untuk membuktikannya dengan induksi matematika. Selalu langkah yang pertama adalah buktikan benar untuk N sama dengan 1. Artinya ganti N-nya dengan I-nya dengan 1
Untuk I sama dengan 1 maksud saya ini ya, untuk I sama dengan 1. Kita ganti I dengan 1 berarti 1 kuadrat. Apakah sama dengan, kita ganti berarti N-nya ini sama dengan 1. Oke, untuk N sama dengan 1 maksud saya lebih tegasnya itu, untuk N sama dengan 1 ganti N-nya dengan 1 berarti 1 kali 1 tambah 1 kali 2 kali 1 tambah 1 per 6. 1 kuadrat kan 1 kali 2 kali 2 kali 1 2 tambah 1 3 per 6. 1 sama dengan 2 kali 3 6 6 per 6 1. Terbukti benar untuk N-nya 1. Oke. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah anggap benar atau klaim benar bahwa untuk N sama dengan K berlaku, ini sebuah klaim ya, seperti yang kita pelajari di sebelumnya, sigma ini I dari 1 sampai K, I dari 1 sampai K dari I kuadrat, gitu ya menulisnya, adalah K kali K tambah 1 lah, kali 2K tambah 1 begitu ya. K kali K tambah 1 kali 2K tambah 1 per 6. Nah, klaim yang kedua ini, penganggapan yang kedua ini akan kita pakai juga nanti ketika kita mengerjakan langkah ketiga. Langkah ketiga adalah buktikan bahwa untuk N sama dengan K tambah 1, sekarang untuk K tambah 1 ya, berlaku sigma I dari 1 sampai K tambah 1 dari I kuadrat sama dengan, ganti ini semua dengan K tambah 1. K tambah 1 kali K tambah 1 tambah 1. Gini, ini satu suku kita anggap ya, kali 2 kali K tambah 1 tambah 1. Oke, begitu ya. Perhatikan cara menulisnya agak rumit, tapi memang kamu harus pelan-pelan nanti mempelajarinya dan menulisnya. Nah, atau kita rapikan sebentar bagian yang ini. Sigma I dari 1 sampai K tambah 1 I kuadrat sama dengan K tambah 1, ini menjadi K tambah 2. Ini menjadi 2K. 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3. 2K tambah 3 per 6. Nah, sekarang ini akan kita buktikan. Bahwa sigma I dari 1 sampai K tambah 1 I kuadrat adalah K tambah 1 kali K tambah 2 kali 2K tambah 3 per 6. Atau ini sama saja. Kalau mau ke sini pun boleh nanti kita arahkan. Oke, paham ya? Oke. Nah, jadi mengerjakannya ini dulu kita proses dengan sifat-sifat notasi sigma. Ingat sifat-sifat notasi sigma, menguraikan ini menjadi 2 buah notasi sigma. Maksudnya begini, ini kita ubah menjadi sigma I dari 1 sampai K saja buat, sampai K. Kenapa sampai K? Karena nanti kita akan menggunakan yang sampai K ini. Oke, sampai K dari I kuadrat tambah. Ya, sekarang sigmanya dari mana lagi? Ini kan sudah sampai K. Padahal di soal ini nanti sampai K tambah 1. Berarti supaya K tambah 1 dari K tambah 1, di sini K tambah 1. Jadi penguraian ini sama dengan penguraian ini. Dua-duanya ya, sama dengan I kuadrat ini ya, sama dengan K tambah 1 kali K tambah 2 kali 2K tambah 3 per 6. Nah, kemudian kita gunakan klaim yang ini tadi, ini kan sama dengan yang ini. K kali K tambah 1 kali 2K tambah 1 per 6. Kita tulis K kali K tambah 1 kali 2K tambah 1 per 6. Itu tadi ya, 2K tambah 1 per 6.
Sedangkan sigma I dari K tambah 1 sampai K tambah 1 dari I kuadrat adalah tinggal mengganti I-nya ini dengan K tambah 1. Berarti tambah K tambah 1 pangkat 2. Jadi kalau dari 5 sampai 5 tinggal mengganti I dengan 5. Kalau dari 7 sampai 7 tinggal mengganti I dengan 7. Makanya dari K tambah 1 sampai K tambah 1 tinggal mengganti I dengan K tambah 1. Apakah sama nanti yang sebelah kiri ini dengan sebelah kanan ini samakan dengan ini? Oke, mari kita samakan penyebut. Oke, kita samakan penyebut dulu. Ini K kali K tambah 1 kali 2K tambah 1 tambah ini per 6. Berarti kali 6 per 6. Ini kan buat kali 6 per 6. Ini kan per 6 ini. Oke. Paham sampai di sini? Oke. K tambah 1, K tambah 2 kali 2K tambah 3 per 6. Kan sudah sama penyebutnya. Oke, sekarang K tambah 1 kuadrat ini saya tulis begini saja. K tambah 1 kali K tambah 1. Paham ya? Oke, lalu lihat faktor yang di sini. Di sini ada K tambah 1, ini kan dua suku ini. Suku pertama ini, suku kedua ini. Di suku pertama ini ada K tambah 1, di sini pun ada K tambah 1. Keluarkan K tambah 1. Tinggal di sini K kali 2K tambah 1, atau kita langsung kalikan begini. Kan tadi kita keluarkan K tambah 1 ini, faktornya. Kita keluarkan K tambah 1 sebagai faktornya, tinggal K kali 2K, 2K kuadrat gitu saja. 2K kuadrat, kemudian K kali 1 tambah K. Oke, sudah selesai bagian ini. Ini tadi sudah kita keluarkan K tambah 1 di sini. Tinggal 6 kali K, 6K. Tambah 6 kali 1, 6. Per 6. Sama dengan K tambah 1, K tambah 2, 2K tambah 3 per 6. Tinggal merapikan. K tambah 1, ini kan 2K kuadrat tambah 7K tambah 6. Tambah 6 per 6. Sama dengan K tambah 1 kali K tambah 2 kali 2K tambah 3 per 6. Maaf, tulisannya cukup berantakan. Oke. Mohon dimaklumi. Lalu kita tinggal faktorkan yang ini. Sekali lagi saya tulis dulu ya. K tambah 1 kali 2K kuadrat tambah 7K tambah 6 per 6 sama dengan K tambah 1 kali K tambah 2 kali 2K tambah 3 per 6. Ini kalau kita faktorkan, nanti kamu buktikan faktorkan ini hasilnya akan menjadi K tambah 2 kali 2K tambah 3. Faktorkanlah ini nanti, hasil pemfaktorannya pasti ini. Per 6 sama dengan K tambah 1 kali K tambah 2 kali 2K tambah 3 per 6. Nah, karena itulah sebelah kiri sudah sama dengan sebelah kanan. Kalau sudah terbukti benar, maka pembuktian ini pun atau rumus ini pun sudah benar. Oke, cukup sampai di sini ya. Oke, selamat belajar. Tuhan memberkatimu.